سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita lagi untuk mengkaji, untuk mempelajari tentang bagian daripada isi syariat Islam, yang mana di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan najis. Karena di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari mengenai najis, mengenai sesuatu atau benda yang dihukumi najis oleh syariat Islam. Yang mana benda atau sesuatu yang dihukumi najis oleh syariat Islam di pertemuan yang lalu itu jumlahnya ada 9. Yaitu nomor 1, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang, yaitu dubur ataupun kubul, baik dari manusia ataupun binatang. Yang nomor 2 adalah darah, yang nomor 3 nanah, yang nomor 4 muntahan, yang nomor 5 minuman keras, arak, khomer, yang nomor 6 adalah bangkai, yang nomor 7 babi, nomor 8 anjing, dan yang nomor 9 adalah segala air susu dari binatang yang tidak boleh atau tidak halal dimakan dagingnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alatnya atau mediasi untuk menghilangkan najis tersebut. Artinya di ketika salah satu 9 jenis najis yang saya sebutkan tadi menimpa, mengena pada bagian tubuh kita atau pada pakaian kita atau tempat-tempat yang ada di sekitaran kita, nah itu kan harus disucikan kembali, harus dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu suci. Alat untuk mensucikan itu adalah air yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kenapa kita penting untuk membahas tentang air? Karena tidak semua air, tidak semua air itu diperbolehkan oleh syariat untuk menghilangkan najis. Jadi air itu tertentu, jenis air tertentu yang bisa atau yang dapat untuk dibuat bersuci. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang itu, tentang air-air yang boleh dipakai untuk bersuci. Bersuci itu adalah meliputi menghilangkan najis atau menghilangkan atau mengangkat hadas. Artinya dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, seperti itu. Jadi saya ulang, pentingnya, perlunya kita belajar tentang air dikarenakan tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Artinya kalau kita mau bersuci, yakni mau berwudu, mau menghilangkan najis, tetapi salah pilih air, maka wudhu kita nanti tidak akan sah. Dan najis yang akan kita hilangkan itu nanti tetap kenajisannya itu tidak akan hilang karena salah pilih air. Oleh karena itu, maka sangat penting sekali kita untuk mempelajari tentang air. Terkhusus air-air yang boleh atau sah digunakan untuk bersuci. Nah, di sini saya menjelaskan tentang air ini. Penjelasannya itu saya mengambil dari kitab Takrib atau Fathul Qorib. Akan tetapi saya tidak mensertakan atau menuliskan teksnya.
tidak menulis lafal-lafal Arabnya dikarenakan menjaga durasi agar supaya kita singkat, tidak terlalu lama, seperti itu. Mari kita mulai. Tidak semua air bisa atau boleh dipakai untuk bersuci, yaitu menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Air yang boleh atau yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketujuh air ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita paham dan harus kita hafal. Karena hanya air 7 inilah yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan najis di ketika badan, pakaian, tempat kita terkena najis. Hanya ketujuh air inilah yang bisa untuk digunakan berwudu dan mandi besar. Seperti itu. Yang nomor 1 adalah air hujan. Air hujan boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Boleh dipakai untuk berwudu. Boleh dipakai untuk mandi besar. Dengan segala macam bentuk atau sifatnya. Air hujan ini maksudnya walaupun warnanya air hujan itu merah seperti darah, atau putih seperti susu, atau hijau dan lain sebagainya, apapun warnanya, asalkan warna itu memang asli dari secara penciptaan Allah, memang asli dari langit seperti itu. Kecuali berubah warna ya, menjadi merah, menjadi kuning, menjadi putih dikarenakan bercampur dengan sesuatu setelah nyampe di bumi, itu lain lagi. Nah, jadi warna yang merah, putih atau warna yang lain itu tidak jadi masalah asalkan warna itu memang aslinya seperti itu dari langit. Ataupun rasanya, biar rasanya seperti rasa apapun, rasanya misal manis ya, atau kecut atau asin, maka itu semua rasa itu tidak jadi persoalan. Bahwasannya air hujan itu tetap suci dan bisa mensucikan perkara yang lain. Atau dengan kata lain, air hujan itu apapun rasanya, apapun warnanya, tetap dia itu sah dan boleh digunakan untuk bersuci. Yang nomor 2 adalah air laut. Air laut. Air laut salah satu jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Boleh digunakan untuk berwudu dan boleh juga digunakan untuk mandi besar. Kemudian yang nomor 3 adalah air sungai atau air tawar. Kemudian yang nomor 4 adalah air sumur. Yang nomor 5, air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air sumber. Kemudian yang nomor 6 adalah air es atau air salju. Kemudian yang nomor 7 adalah air embun. Jadi ketujuh macam air ini adalah air yang boleh dan sah digunakan untuk bersuci, yaitu menghilangkan najis dan juga menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, sekarang apabila kita temukan air selain dari yang 7 ini, maka tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas. Contohnya, air hasil daripada perasan buah. Atau seperti air kelapa. Nah, itu tidak boleh untuk menghilangkan najis. Misal pada tengah malam kita punya bayi, punya anak kecil, dia itu pipis, kemudian kita mau ke kamar mandi terlalu jauh, kamar mandinya ada di luar, kemudian dikarenakan punya air kelapa, maka air kelapa itu yang dibuat untuk mensucikan, membersihkan bayi kita yang pipis itu, maka itu tidak boleh. Nah, maksudnya tidak boleh, tetap dihukumi najis. Air kencingnya itu tetap dihukumi najis walaupun disiram dengan pakai air, karena airnya bukan air dari jenis yang 7 ini, tetapi di luar ini, yaitu air kelapa, seperti itu. Kemudian air dibagi menjadi 4. Ketujuh air ini kemudian dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan air yang suci dirinya dan bisa mensucikan perkara yang
lain. Dirinya suci, kemudian bisa mensucikan benda yang lain. Bisa mensucikan perkara yang lain, ini maksudnya air yang suci ini juga bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Juga bisa dipakai untuk berwudu. Dan juga bisa dipakai untuk menghilangkan hadas besar. Serta tidak makruh menggunakannya. Kemudian yang nomor dua adalah ada air yang suci dirinya dan bisa mensucikan perkara yang lain, akan tetapi makruh menggunakannya. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 1. Bedanya apa? Kalau yang nomor 1 tidak makruh digunakannya, tetapi untuk yang nomor 2 adalah makruh digunakannya. Yang mana air yang nomor 1 dan nomor 2 ini disebut dengan air mutlak. Apa air mutlak itu? Air mutlak itu adalah gampangnya air yang 7 ini. Jadi air yang 7 ini dari nomor 1 hingga ke nomor 7 semuanya disebut dengan air mutlak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, katanya tadi kan suci dirinya serta bisa mensucikan perkara yang lain. Akan tetapi makruh menggunakannya. Ini air bagaimana ini? Kok bisa nggak sama dengan yang pertama tadi? Dikarenakan dia itu dipanaskan pada sinar matahari. Ini penyebabnya. Penyebab kemakruhannya karena airnya itu panas. Dan panasnya itu bukan karena dipanaskan dengan api, akan tetapi panasnya melalui terik sinar matahari. Dan ini pun terbatas, ya. Kemakruhannya itu terbatas, yaitu ketika dipakai untuk badan. Artinya dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi besar, dipakai untuk menghilangkan najis. Yang najis itu ada di tubuh kita. Itu yang dimakruhkan. Apabila di luar itu, maka tidak dimakruhkan, ya, bagian air yang nomor 2 ini. Maksudnya bagaimana? Di luar badan dipakai untuk mencuci atau mensucikan pakaian kita yang terkena najis, maka itu tidak makruh walaupun air itu panas. Dan panasnya dikarenakan sinar matahari. Dan juga bisa dipakai untuk tempat. Dipakai untuk tempat yang mana tempat itu terkena najis. Kemudian airnya menggunakan air musakhon atau musammas, yaitu air yang panas yang disebabkan oleh sinar matahari. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, bagian air yang nomor 3 adalah air yang suci dirinya, akan tetapi tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Nah, ini yang harus lebih diperhatikan. Yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 adalah air yang suci dirinya, akan tetapi tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Nah, berarti air yang nomor 3 ini tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis, juga tidak boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan hadas besar. Air apa ini yang nomor 3? Nah, yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Air yang sudah dipakai untuk berwudu. Air yang sudah dipakai untuk mandi besar. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Maka sisa-sisanya itu yang sudah terpakai itu disebut dengan air mustakmal. Dan apabila air berstatus mustakmal, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Contohnya seperti ini. Saya berikan contoh air mustakmal. Saya berikan contoh, misal saya berwudu. Di depan saya ini ada air. Airnya sedikit, tidak mencapai 2 kulah. Nah, karena saya tidak paham tentang mustakmal, maka saya kurang berhati-hati karena saya tidak paham mustakmal, sehingga cara berwudunya saya seperti ini. Nah, saya ambil air ke bawah, kemudian diangkat ke atas untuk membasuh wajah saya. Nah, setelah nyampe di sini, kemudian netes atau mengalir ke bawah. Mengalir atau nites ke bawah, otomatis mengenai atau masuk ke wadah air yang ada di bawah. Maka dengan cara seperti ini, air yang nites itu
air yang netes itu kan disebut dengan air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk membasuh muka. Kemudian jatuh ke bawah pada air yang sedikit itu. Maka air yang sedikit itu setelah kejatuhan air mustakmal otomatis juga menjadi mustakmal. Kemudian saya ambil lagi air yang di bawah itu untuk melanjutkan membasuh kedua tangan. Maka pembasuhan tangan saya ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Dikarenakan menggunakan air mustakmal, yaitu air yang sudah dipakai. Jadi seperti itu. Atau begini, kalau tadi kan mustakmalnya di bawahnya, di bawah di wadah air itu, atau seperti ini mustakmal. Saya mengambil air, kemudian membasuh wajah. Nah, kemudian menites ke bawah. Kemudian saya ambil di bawah lagi. Nah, ini sebenarnya belum sempat menites ke bawah, ke tempat air yang di bawah. Akan tetapi, nah ini menites pada air yang ada di kedua telapak tangan saya ini. Menites ke sini. Kemudian digunakan untuk membasuh kedua tangan. Maka praktek berwudu yang seperti ini juga tidak sah. Apa sebabnya? Sebabnya saya menggunakan air yang suci dirinya, akan tetapi tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Yang dipakai untuk membasuh kedua tangan saya itu adalah air mustakmal. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan air mustakmal. Kemudian termasuk pada pembagian air yang ketiga, berarti air yang dirinya suci akan tetapi tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Masuk pada itu adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya. Ingat, apabila disebut dengan sifat air maka meliputi bau, warna, dan rasa. Berarti yang dimaksud di sini adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya air. Berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya. Kenapa bisa menjadi berubah? Disebabkan sesuatu yang suci datang mencampurinya. Jadi seperti itu. Artinya termasuk air yang suci dirinya, tetapi tidak bisa mensucikan perkara yang lain itu adalah air. Ini ada air. Di sini gambarannya seperti ini. Ini air. Ini sebenarnya ini air suci. Awalnya suci. Plus bisa mensucikan perkara lain. Bisa mensucikan. Namun kemudian ada sesuatu yang masuk ke sini. Ada sesuatu yang lain selain air ini. Yang mana sesuatu ini suci. Bukan sesuatu yang najis, tetapi suci. Masuk ke sini. Sehingga dengan adanya sebab sesuatu yang suci ini masuk ke sini, maka salah satu sifat air ini berubah. Baik itu warna ataupun rasa. Warnanya atau rasanya berubah, maka dengan perubahan yang sangat, maka status ini berubah. Status air ini berubah. Kalau tadi suci dan mensucikan, setelah kemasukan benda suci, kemudian sifat-sifatnya berubah, maka air ini berubah status menjadi air suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Yang dimaksud tidak bisa mensucikan perkara yang lain adalah tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, tidak bisa dipakai untuk berwudu, dan juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas besar. Jadi hati-hati dengan air ini. Contohnya, nih. Contohnya adalah air yang bercampur dengan kopi atau teh atau deterjen dan lain sebagainya. Ini ada air 1 gelas atau 1 cangkir. Ini ada air 1 gelas atau 1 cangkir. Kemudian dimasukkanlah ke sini air yang panas. Masuk ke sini air panas. Kemudian setelah air panas ini masuk ke sini, kemudian dikasih
serbuk kopi. Yang sini dikasih teh. Yang ini dikasih serbuk kopi. Kopi adalah sesuatu yang suci. Teh adalah sesuatu yang suci. Masuk kepada air ini, sehingga dengan adanya pertemuan antara serbuk kopi dengan air, pertemuan antara teh dengan air, maka menjadi penyebab air yang ada di sini berubah salah satu sifatnya, bau, warna, dan rasa. Salah satunya saja berubah dengan sangat berubahnya, maka berubahlah status air yang ada di dalam gelas ini atau yang ada di dalam cangkir ini. Tadinya sebelum ada kopi masuk ke dalamnya, sebelum ada teh masuk ke dalamnya, status air ini suci dan mensucikan. Akan tetapi setelah kopi masuk ke sini, teh masuk ke sini, maka menjadi perubahan bau, warna, dan rasa. Jelas yang ini berbau kopi. Yang kemudian warnanya juga berubah. Yang tadinya hijau berubah menjadi hitam. Rasanya juga jelas berubah. Apalagi kopinya, tehnya dikasih ditambah dengan sesendok gula. Jadi seperti itu. Karena ada perubahan di sini, ya, sifat-sifat airnya itu, maka otomatis status airnya juga berubah menjadi air yang suci. Artinya suci bisa diminum karena suci, tidak najis. Kemudian apabila air ini menetes atau mengalir, menciprat pada bagian tubuh kita, pakaian kita, atau ke tempat yang lain, maka dihukumi suci, tidak najis, karena memang airnya itu adalah air suci. Namun tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Mau menghilangkan najis menggunakan air ini tidak boleh. Mau ambil wudhu menggunakan air ini, air kopi ini juga tidak boleh. Tapi mana mungkin Ustadz, satu gelas atau satu cangkir mau digunakan berwudhu? Iya, kalau kopinya, kalau tehnya hanya satu cangkir atau satu gelas. Kalau kopinya satu ceret, ceretnya besar nih. Ini kan seandainya ini air suci dan mensucikan kan bisa. Cukup dipakai untuk berwudu. Karena berubah salah satu sifatnya, maka tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa air yang suci dirinya tidak bisa mensucikan kepada perkara yang lain. Itu ada dua. Yang pertama adalah air mustakmal. Yang kedua adalah air yang berubah sifat-sifatnya dengan perubahan yang sangat, yang disebabkan karena ada sesuatu yang lain, sesuatu yang suci bercampur dengannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini diperhatikan, ada pengecualian. Dikecualikan air ya mengalami perubahan yang sangat. Dikecualikan dari air yang mengalami perubahan yang sangat dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau tadi kan dihukumi tidak bisa mensucikan perkara yang lain. Nah, ini ada nantinya. Ada nanti air. Nih, contohnya. Saya hapus ini dulu. Biar paham teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih pemula, yang masih baru mempelajari tentang fikih thaharah. Yang sebelumnya masih belum pernah mempelajarinya. Ini ada air. Ini ada air. Tadi air yang A. Katakan ini air A, ini air B. Air A tadi, ya, awalnya suci plus bisa mensucikan. Dikarenakan ada benda lain masuk kepadanya, bendanya suci. Kemudian air A ini berubah salah satu sifatnya dengan perubahan yang sangat, maka berubah status air ini menjadi air suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian air B, ini persoalannya sama, mengalami hal yang sama, yaitu ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lain bercampur dengan ini, ya, menyatu dengan ini, kemudian ini berubah. Tentang salah satu sifatnya berubah dan perubahannya sama dengan yang ini tadi. Yakni sangat perubahannya. Akan tetapi hukumnya berbeda. Yang di sini
dihukumi atau berstatus sebagai air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan perkara lain. Untuk yang B ini suci serta bisa mensucikan benda yang lain. Apa perbedaannya? Apa sebabnya ini? Untuk air yang B ini. Sebab ini perubahannya sebab berdampingan atau al-mujawir dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Sesuatu itu pasti bertemu dengan air ini. Kalau kopi tadi kan mungkin untuk dipisahkan. Dipisahkan antara kopi dengan air. Kalau kita tidak menaruhnya ke dalam air ini, maka air ini tidak mungkin. Tidak mungkin bercampur dengan kopi. Artinya bisa diusahakan untuk lepas darinya. Tapi untuk yang ini, yang mujawir ini, tidak mungkin untuk dipisahkan seperti itu. Seperti lumpur dan ganggang. Lumpur mau dipisahkan dengan air tidak mungkin. Jadi dengan adanya lumpur yang ada di air itu atau ganggang dan yang semacamnya, dan yang semacamnya ini semua menjadi penyebab bahwa air itu berubah. Ini air yang B ini berubah. Perubahannya sama dengan ini. Artinya salah satu sifatnya atau semua sifatnya berubah dengan perubahan yang sangat. Maka untuk yang ini ya, tetap airnya suci dan bisa mensucikan benda yang lain. Artinya bisa dipakai untuk menghilangkan najis, bisa dipakai untuk berwudu, dan juga bisa dipakai untuk mandi besar seperti itu. Yang dikecualikan di sini ada dua. Yang nomor satu yang barusan yang kita pelajari yang tadi ini, yang saya jelaskan barusan. Kemudian yang kedua, ya, yang dikecualikan lagi, perubahan yang disebabkan oleh diam atau menggenang yang terlalu lama. Nah, ini yang dikecualikan yang pertama. Ini yang dikecualikan yang kedua. Ini. Air ini berubah sama dengan yang ini. Sama juga dengan yang ini. Berubah salah satu sifatnya. Cuman yang ini penyebabnya berbeda. Ini penyebabnya adalah karena diam terlalu lama. Misal, jeding kita atau sumur kita, nah itu lama sekali tidak dipakai. Misal 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak dipakai. Padahal di dalamnya ada airnya, tidak dipakai sama sekali. Sehingga dengan lamanya diam tidak dipakai di situ, maka berubah. Airnya berubah, baunya berubah, warnanya menjadi kemerah-merahan, dan seterusnya. Maka perubahan yang semacam ini, perubahan yang disebabkan oleh karena diam yang terlalu lama, menggenang terlalu lama, itu tidak menjadi penyebab untuk berubahnya status air, yaitu suci dan juga bisa mensucikan. Jadi air yang berubah dikarenakan diam terlalu lama, bisa dipakai untuk menghilangkan najis, bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, artinya bisa dipakai untuk berwudu, dan juga bisa dipakai untuk mandi besar. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian pembagian air, ya. Pembagian air yang nomor 4. Pembagian air yang nomor 4 adalah air yang terkena najis atau kita sebut dengan mutanajjis, air yang terkena najis. Jadi air yang sudah positif, ya, sudah positif najis karena terkena najis, itu tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga tidak boleh digunakan untuk menghilangkan atau mensucikan sesuatu yang terkena najis, seperti itu. Namun ini yang harus kita perhatikan lagi, ya, mengenai air yang nomor 4. Mengenai air yang nomor 4, yaitu air yang terkena najis sehingga menjadi najis. Ini harus kita perhatikan betul. Karena tidak semua air yang terkena najis itu langsung menjadi najis. Artinya, ketika ada air, kita menemukan air, ada najis masuk pada air itu, kita tidak boleh menghukuminya secara langsung najis. Kita tidak boleh memvonis secara langsung bahwa air itu najis. Nah, karena nanti akan terjadi bahwa
ada suatu air kemudian terkena najis tetapi dia itu tidak dihukumi najis, yaitu air yang jumlahnya banyak, yang takarannya banyak, 2 kullah atau lebih, kemudian walaupun terkena najis karena najisnya itu mungkin sedikit dan tidak berbau, kemudian airnya itu banyak sehingga tidak menyebabkan air itu berubah salah satu sifatnya, maka status air itu tidak berubah, yakni tetap suci dan bisa mensucikan, seperti itu. Jadi untuk kita mengetahui air yang terkena najis itu, apa mau kita hukumi najis atau tidak, itu bagaimana? Kita harus tahu. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu tentang air, tentang pembagian air antara air banyak dan air sedikit. Karena ada air banyak, juga ada air sedikit. Air banyak dan air sedikit inilah yang akan menentukan bahwa najis yang ada atau yang datang pada air itu akan kita hukumi najis, apa akan kita hukumi suci. Itu tergantung pada airnya, sedikit apa banyak. Jadi saya ulang ya, bahwa di dalam fikih toharoh, khususnya fikih air itu, ada istilah air sedikit dan juga ada istilah air banyak. Air sedikit itu adalah air yang ukurannya kurang daripada 216 liter. Saya ulang, air sedikit adalah air yang ukurannya air itu, takarannya air itu kurang daripada 216 liter. Kemudian yang dinamakan air banyak itu adalah air yang mencapai ukuran 2 kullah. 2 kullah itu berapa? 2 kullah adalah seukuran 216 liter atau lebih. Nah, apabila kita temukan air mencapai pada takaran 216 liter, maka air itu disebut dengan air banyak, seperti itu. Nah, kaitannya dengan najis yang jatuh pada air itu, apakah air yang dikenai najis sedikit apa banyak? Maka itulah pentingnya kita untuk mempelajari air sedikit dengan air banyak. Karena air sedikit yang terkena najis, perhatikan, air sedikit, yakni air kurang daripada 2 kullah, yakni air yang takarannya itu kurang daripada 216 liter. Apabila terkena najis, maka langsung air itu dihukumi dengan najis. Tanpa melihat, tanpa adanya perincian, apakah air itu berubah salah satu sifatnya atau enggak, itu tidak menjadi persoalan. Begitu ada najis masuk kepada air itu, maka airnya langsung kita hukumi, bukan kita ya, syariat Islam menghukuminya dengan najis. Jadi air yang sedikit yang terkena najis itu tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis, tidak boleh dipakai untuk berwudu, dan juga tidak boleh dipakai untuk mandi besar, seperti itu. Nah, sekarang apabila najisnya itu mengena kepada air yang banyak, yaitu air yang mencapai 2 kullah atau lebih, yaitu air yang sudah mencapai takaran 216 liter. Itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini dilihat dulu. Jangan langsung dihukumi tidak najis atau jangan langsung dihukumi najis. Karena kaidahnya begini, kalau najis ya mengena kepada air banyak, itu salah satu sifatnya itu berubah airnya. Setelah najis masuk kepadanya, salah satu sifatnya berubah. Apalagi semua sifatnya. Nah, berubah menjadi merah misal. Baunya menjadi busuk. Dan rasanya menjadi kecut misal. Nah, maka air tersebut dihukumi najis. Saya ulang. Apabila najis mengena kepada air yang banyak, air yang mencapai 2 kullah atau lebih, air yang berukuran 216 liter, kemudian dengan adanya najis yang masuk pada air tersebut membuat atau menjadi penyebab salah satu sifatnya air itu berubah, maka air itu dihukumi najis.
Akan tetapi apabila najis ya, yang mengena kepada air banyak tersebut tidak menjadi penyebab berubahnya salah satu sifat yang 3, maka air itu tetap dihukumi suci dan juga bisa mensucikan. Jadi seperti itu. Sangat penting untuk mengetahui air sedikit dengan air banyak. Karena di antara kaitannya dengan najis. Ketika najis masuk kepada air itu, najis apa? Enggak. Kita lihat pertama di dalam menghukuminya, kita lihat airnya dulu. Air sedikit apa air banyak. Kalau sedikit langsung najis. Kalau banyak air yang terkena najis itu, kita lihat berubah apa enggak salah satu sifatnya. Kalau berubah maka airnya najis. Kalau tidak berubah salah satu sifatnya, maka air yang banyak itu tetap dalam status air suci serta mensucikan, yakni tidak najis. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.